Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga pada pagi ini kita diberi kesehatan untuk tetap mengikuti pelajaran secara daring. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi pengendali sistem robotik, yaitu pada materi ketiga, tentang membaca diagram robot line follower. Untuk kompetensi dasar pada kesempatan ini ada KD 318, membaca diagram rangkaian robot MPS, ada KD 418, menggambar diagram rangkaian robot atau MPS. Untuk indikator pencapaian kompetensi, pada KD 318-1 menyebutkan komponen-komponen yang digunakan dalam robot. Pada KD 318-2 membaca gambar diagram rangkaian robot. Pada KD 418-T1 menggambarkan rangkaian diagram robot. Pada KD 418-T2 menunjukkan cara kerja alur dari tiap gambar diagram rangkaian robot. Untuk tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen yang digunakan dalam robot dengan benar. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat membaca gambar diagram rangkaian robot dengan baik. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menggambarkan rangkaian diagram robot dengan benar. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menunjukkan cara kerja alur dari tiap-tiap gambar diagram rangkaian robot dengan benar. Baik anak-anakku, sekarang lihat pada gambar apersepsi ini. Silahkan kalian amati, kalian cermati. Kira-kira ini robot apa? Kalau kita lihat dari robot tersebut, robot ini memiliki roda. Robot ini memiliki sebuah lengan. Maka bisa dikategorikan robot ini adalah robot gabungan antara mobil dan non-mobil. Yang biasanya robot ini sering digunakan atau dipakai di dalam dunia industri. Roda yang ada pada robot digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan lengan robot digunakan untuk beraktivitas dalam memproduksi suatu barang di dalam industri. Berikutnya adalah yang kita masuk materi, yaitu tentang robot line follower. Perhatikan pada gambar, seperti ini adalah gambar dari robot line follower. Kita harus tahu bahkan mengenal tentang robot line follower. Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Robot didukung oleh rangkaian komponen elektronika yang dilengkapi dengan roda dan digerakkan oleh motor. Pengendalian kecepatan sangat bergantung pada batas putaran dan pergesekan antara ban robot dengan lantainya. Robot tersebut dirancang untuk bernavigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat. Untuk membaca garis, robot dilengkapi dengan sensor yang diletakkan di ujung depan dari robot tersebut. Line follower robot ini memiliki jenis dan bentuk serta memiliki beberapa sistem penggerak dan pengendali sebagai pengatur kinerja yang beraneka ragam sesuai dengan kreativitas pembuatnya. Berikut adalah komponen-komponen dari line follower. Pada bagian pertama, yaitu ada bagian input. Pada bagian input ini ada dua buah sensor fotodioda, yaitu untuk sensor kanan dan sensor kiri. Sensor ini digunakan untuk membaca garis di mana nantinya kita menggunakan teori input-output dalam pemrogramannya. Di mana jika sensor mendeteksi garis hitam, maka sensor akan mengirimkan logika hex atau logika 1. Kemudian yang kedua, untuk bagian plane terdapat microcontroller Arduino yang digunakan untuk menerima inputan dan mengolah informasi tersebut sehingga menghasilkan sinyal keluaran yang kita harapkan. Bagian yang ketiga adalah bagian output, terdapat driver motor yang digunakan untuk mengontrol bagian aktuator berupa motor DC.
Bagian yang keempat adalah bagian aktuator. Terdapat 2 buah motor DC yang dipasang sebelah kanan dan kiri yang berfungsi sebagai penggerak dari sebuah robot. Yang kelima, bagian tambahan. Ada catu daya dan switch yang digunakan untuk memberikan suplai energi pada robot, sedangkan saklar digunakan untuk memutus dan menghubungkan suplai energi. Berikutnya adalah diagram robot land follower. Silakan perhatikan, seperti ini adalah diagram dari robot land follower. Di mana pada bagian sebelah kiri ada sensor cahaya LDR1, ada sensor cahaya LDR2. Ada 2 buah sensor yang dipasang, yang dipakai untuk sebagai input, di mana sensor itu nanti akan mengirimkan sinyal ketika mendeteksi jalur atau LAN, kemudian dikirimkan ke bagian komparator. Nah, komparator ini fungsinya untuk apa? Komparator di sini berfungsi untuk membandingkan 2 buah nilai inputan, karena sensornya ada 2 buah. Karena ada 2 buah sensor, maka harus dipasang sebuah komparator untuk membandingkan 2 buah nilai inputan, karena memiliki 2 inputan. Kemudian, komparator ini digunakan saat sinyal analog digunakan untuk memicu suatu kejadian. Nah, dari komparator ini kemudian dikirim sinyalnya ke dalam Arduino Uno atau ke dalam proses atau plan. Dan di dalam plan ini, maka sinyal tersebut akan diolah. Nah, akan diolah, kemudian akan di-outputkan, akan dikeluarkan ke dalam driver motor DC sebagai outputnya. Kemudian dari driver motor DC ini akan mengendalikan 2 buah motor yang terpasang di driver motor tersebut, yaitu motor sebelah kanan dan motor sebelah kiri. Intinya, misalnya adalah driver motor ini bisa menggerakkan motor tersebut bergerak bersamaan, kedua-duanya bisa berputar. Driver motor tersebut juga bisa menggerakkan motor kanan saja yang berputar, sedangkan motor kiri tidak berputar. Atau sebaliknya, driver motor tersebut bisa menggerakkan motor kiri, sedangkan motor kanan diam. Tergantung dari inputan yang dikirim ke dalam Arduino. Misalnya adalah apabila robot tersebut kedua-duanya sensor mendeteksi jalur atau LAN, maka Arduino akan memprogram kepada driver motor untuk memutar kedua motor, baik motor kanan maupun motor kiri, untuk berputar bersama-sama sehingga robot tersebut akan berjalan lurus ke depan. Dan jika sensor LDR1 mendeteksi jalur, sedangkan sensor LDR2 tidak mendeteksi jalur, maka Arduino akan mengirimkan sinyal kepada driver motor untuk menggerakkan motor kanan, untuk menggerakkan motor kiri dan mematikan motor kanan, sehingga motor tersebut akan bergerak ke sebelah kanan. Dan begitu sebaliknya, jika sensor cahaya LDR2 mendeteksi jalur dan sensor cahaya LDR1 tidak mendeteksi jalur, maka sinyal Arduino akan mengirimkan sinyal kepada driver motor untuk menggerakkan motor sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah bagian yang paling atas, dan mematikan motor yang sebelah kiri, sehingga robot tersebut akan berbelok ke kiri. Jadi seperti itu sistem kerja atau penjelasan dari diagram block land follower. Nah, anakku, itu tadi sedikit materi bagaimana cara membaca diagram blok dari rangkaian robot. Silahkan kalian pelajari, kalian coba, supaya kalian juga bisa membaca dari diagram blok sebuah robot.
Bahkan kalian juga tahu fungsi dan bisa menyebutkan komponen-komponen apa pada sebuah robot dan fungsinya. Secara garis besar, komponen pada robot jenis A dengan robot jenis B adalah berbeda, tergantung dari robot tersebut. Maka di sini kita harus tahu, robot A memiliki fungsi komponen sekian dan diagramnya seperti ini. Robot B memiliki komponennya sangat banyak dan diagram bloknya juga detail. Nah, maka kita di sini jangan berpikir semua robot itu memiliki diagram blok yang sama. Memang, kalau kita pelajari teori yang dulu, diagram blok utama pada robot itu semua diagram blok itu sama. Ada input, ada output, ada proses, ada aktuator, ada manipulator, semuanya sama. Tetapi kalau kita lihat dari diagram blok secara khusus, semua jenis robot memiliki diagram blok yang berbeda. Maka untuk membaca diagram blok ini kita lihat cara pandang kita. Dari mana kita memandang diagram blok tersebut? Kalau kita lihat dari cara pandang kita membaca diagram blok tersebut secara umum, maka semua diagram blok itu dari robot itu sama. Punya input, punya plan, punya output. Output itu ada manipulator, ada aktuator. Nah, itu sama. Tapi kalau kita lihat cara pandang kita diagram blok secara khusus, maka antara robot satu dengan robot yang lainnya itu memiliki diagram blok yang berbeda, tergantung dari fungsi robot tersebut. Baik anak-anakku, demikian tadi materi yang sedikit bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.